Shalom dan selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada renungan dan doa pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan kepada kami semua masing-masing sepanjang hari ini. Pada saat ini kami hendak mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya urapi kami dengan Roh Allah yang kudus serta hati yang dapat melakukan setiap kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada saat ini berjudul Carilah Tuhan selagi ada kesempatan. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 105 ayat 4-5 yang berbunyi demikian. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mencari Tuhan dan wajahnya adalah perintah Tuhan sendiri untuk semua umat-umatnya agar memiliki pengenalan lebih dekat akan Dia dan semakin akrab. Tuhan tidak ingin kita hanya mengejar berkat-berkat dan mujizat-mujizatnya saja, tetapi kita harus mengejar siapa yang memberi berkat dan mujizat tersebut, sehingga dengan demikian berkat itu akan datang sendirinya kepada kita dari Tuhan kita, kepada kita semua. Seperti tertulis dalam 1 Tawarik 28 ayat 9b yang berbunyi demikian. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Bagaimana cara kita mencari Tuhan dan kekuatannya? Bagaimana kita mencari wajahnya yang ajaib dan penuh dengan kemurahan itu? Hal pertama yang bisa saya sampaikan adalah kita mencari Tuhan dengan merenungkan segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Ia lakukan dalam hidup kita. Ada banyak perbuatan baik yang telah kita alami bersama dengan Tuhan di sepanjang hidup kita semua masing-masing. Tentu tidak sulit untuk mengingat pekerjaan ajaib yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kita masing-masing. Kedua, bernyanyilah bagi Tuhan. Ketika kita menyanyikan lagu-lagu nyanyian pujian kepada Tuhan, maka kekuatan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Kita bergembira dan Roh Kudus selalu menyertai kita. Ketiga, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya dan bawalah persembahan. Persembahan yang paling diinginkan oleh Tuhan adalah tubuh kita adalah persembahan yang kudus, yang sangat menyenangkan bagi Tuhan. Kita dapat mempersembahkan tubuh kita dengan ketaatan kita untuk melakukan segala firman-Nya. Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 23 dan ayat 24 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Dan yang keempat adalah bersyukurlah selalu kepada Tuhan dalam segala keadaan apapun kita.
Jika saat ini kita sedang dalam pergumulan, mulailah mencari Tuhan segera. Jika kita sedang dalam keadaan yang baik-baik saja dalam kehidupan kita, tetaplah selalu mencari Tuhan. Tetaplah selalu mengucap syukur, baik dalam pergumulan ataupun dalam keadaan kita baik-baik saja. Jika kita lagi susah, carilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kesempatan itu hilang. Artinya, tidak ada lagi waktu kita mencari Tuhan, atau kita sudah tiada, atau pintu kasihan tertutup, atau juga Tuhan sudah menolak kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Untuk itu, firman yang singkat ini dapat mengajari kita untuk selalu mencari Tuhan dengan segenap kekuatannya. Maka hidup kita akan nyaman walaupun kita dalam keadaan yang dalam susah atau pergumulan. Bahkan dalam keadaan senang pun kita juga semakin nyaman. Semoga firman yang singkat ini dapat menguatkan kita semua untuk selalu mencari Tuhan pagi, siang, dan malam dalam segala aktivitas kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.